Kita akan memasuki bulan yang sangat luar biasa, bulan di mana kembali kita akan diingatkan lagi bahwa kita sudah didamaikan dengan Tuhan, dan bukan oleh karena perbuatan baik kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Izinkan saya mengajak kita naikkan satu pujian buat kita. Kita sama-sama belajar satu lagu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sebelum saya masuk dalam inti khotbah Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali kenal dengan saya. Saya Elmintan, 20 tahun yang lalu saya bukan orang percaya dan bahkan saya orang yang sangat menghujat Tuhan. Ada seorang sahabat saya, karena dia berpacaran dengan seorang anak majelis, tiba-tiba kita yang bergandengan tangan pergi sembahyang, tiba-tiba dia pergi beli Alkitab. Suatu hari ketemu di Mall Deli Plaza, ya, yang sudah rubuh, yang sudah tidak ada. Tiba-tiba dia ketemu dengan saya dan dia terkejut. Dan dia menyembunyikan Alkitab di belakang badannya. Begitu saya tahu dia keluar dari satu toko rohani, saya langsung tahu, wah, takut istri ini. Ya, saya langsung berpikir, wah, dia hankau, dia murtad, dia ikut istri. Dan sejak itu saya mulai tidak mau bersahabat dengan dia. Suatu hari dia mengalami satu keadaan dan saya kembali menghujat Tuhan dan saya katakan, lu mau minta tolong, lu minta tolong itu sama yang ada di atas kayu salib, yang tidak bisa turun nolong kamu. Waduh, saya nggak tahu bagaimana rasa hatinya waktu itu. Tapi pada saat itu, itulah saya, ya. Sampai suatu hari 2002 bulan Desember, saya dijamah Tuhan, itu melalui satu acara di dalam TV, acara Solusi, di mana saya sendirian di kamar dan saya menonton acara itu. Bukan kebetulan, saya tahu Tuhan yang taruh. Saya buka TV dan tiba-tiba acaranya adalah Solusi, dan dalamnya adalah kesaksian seorang ibu yang dia bisa menggunakan santet, menggunakan pelet. Dia bisa panggil istri orang yang lari, suami orang yang hilang, anak yang hilang dia bisa panggil. Suatu hari dia sakit, jatuh sakit, dan tetangganya adalah pendeta. Pendetanya datang dan pendetanya tanya, Inang, mengapa hari ini Inang udah seminggu tidak sapu halaman? Setiap pagi saya melihat Inang sapu halaman. Saya sakit, kata Inang ini. Dan pendetanya tanya, mau nggak saya doakan? Ternyata Inang ini adalah umat percaya dulunya, tapi dia menggunakan ilmu hitam. Akhirnya dia katakan, ya saya mau didoakan. Sebenarnya Inang sakit apa? Saya rindu anak saya. Saya bisa panggil suami orang, istri orang, anak orang, bisa pulang. Anak saya panggil 3 tahun gak pulang-pulang. Saya rindu anak saya, dia katakan begitu.
Akhirnya dia didoakan, ditumpang tangan, dan dia terpelanting. Dan dia katakan ada sesuatu yang keluar dari dalamnya, ada sesuatu yang masuk, dan itu damai sejahtera yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saat itu akhirnya Inang ini istirahat, dan besok paginya tiba-tiba ada yang ketok pintu dan anak perempuannya pulang. Tuhan bekerja luar biasa. Pada saat saya melihat itu, saya berpikir, wah hebat juga Tuhan orang Kristen ini. Tapi saya punya ya Tuhan saya. Lalu ada satu kesaksian seorang anak muda, anak SMP, dia menggunakan obat-obatan, dia menggunakan narkoba. Bapak Ibu tahu narkoba, neraka kok dicoba. Dia pakai, dan suatu hari dia sakau, dia tidak ada uang untuk beli lagi. Dan sama kejadiannya, teman-temannya mengelilingi dia, dan ternyata anak ini sekolah di sekolah Kristen, Bapak Ibu. Pada saat dia didoakan, dan kesaksian yang sama anak ini katakan dia terpelanting, ada sesuatu yang keluar dan ada sesuatu yang masuk, yaitu damai sejahtera yang belum pernah dialami sebelumnya. Lalu tiba-tiba pendeta yang di TV ini katakan, Bapak Ibu yang pernah menggunakan kuasa kegelapan, yang pernah menggunakan obat-obatan, kalau mau saya doakan letakkan tangan Anda di layar kaca ini. Kebetulan ya saya sendirian di kamar dan tidak ada orang yang lihat. Saya beranikan diri, nggak malu-maluin, saya letakkan tangan di layar kaca. Dan tiba-tiba ada satu aliran listrik yang masuk ke dalam tangan saya dan membuat saya itu hampir menangis. Dan saya tarik tangan saya dan saya katakan, oke, Yesus. Saya panggil nama Yesus karena saya tahu saya dulu ada sekolah di di Jalan Es Parman. Nah, saya tarik tangan saya dan katakan, ternyata kamu benar adanya. Tapi sorry, saya sudah ada ini. Saya nggak bisa sembah kamu. Singkat cerita, besok paginya, setelah itu saya tidur, besok paginya tiba-tiba saya mandi dan tasbih saya yang ada isiannya putus. Putus. Dan saya pungut sambil saya merapal, saya pungut-pungut dan saya simpan. Ternyata ya hilang waktu di Medan, saya nggak jumpa lagi. Saya berpikir begini, kejadian ini alamat buruk ini, bakalan ada hal-hal yang akan terjadi. Begitu saya pergi bersama dengan istri yang sedang hamil 3 bulan, pergi main di pantai dan tidak ada kejadian apa-apa. Saya hanya lecet-lecet, main-main di pantai, itu wajar. Dan akhirnya saya sudah lupakan ini semua. Dan akhirnya beberapa hari kemudian kami suami istri pulang ke Medan hari Sabtu. Nah, pada hari Minggu paginya saya berencana ya hidupkan mobil mau pergi ke Pajak Beruang. Bapak Ibu tahu ya Pajak Beruang. Nah, saya mau makan ya endos dikit nasi ahwa ya, nasi yang termahal di kota Medan ya, nggak ada isinya, sekarang harganya 35.000, telur pun nggak ada ya. Saya mau pergi beli nasi itu. Begitu saya hidupkan mesinnya, tiba-tiba radionya bunyi, Bapak Ibu. Haleluya. Iya betul, saya terkejut seperti itu Bapak Ibu. Saya terkejut, begitu terkejut saya maki-maki itu radio. Ya, saya maki-maki radionya. Kebun binatang saya kosongkan, saya maki-maki itu. Ya. Saya sangat marah, siapa ini yang pakai mobil saya waktu saya nggak ada. Ya. Saya bawa mobil, akhirnya saya sendirian, saya pergi ke Pajak Beruang dan luar biasanya saya nggak bisa turun dari mobil. Saya hanya bisa nangis. Dan tiba-tiba saya keluar kata-kata, saya ini orang berdosa, saya ini orang berdosa, saya ini orang sombong, saya ini pendosa, saya ini orang berdosa. Itu saja yang asik keluar. Dan saya katakan ke radio, tadi ke TV, sekarang saya ngomong ke radio. Mungkin agak gerot Bapak Ibu. Ya, saya ngomong begini, Tuhan, kalau memang kamu mau cari saya, jangan cari saya ke Medan. Gini aja saya janji, kalau saya ke Jakarta, saya ke gereja. Tapi Bapak Ibu tahu enggak, Tuhan kita bisa semua bahasa, amin. Amin. Tuhan tidak bahasa Batak dengan saya, Tuhan tidak bilang, nungamai, enggak. Tuhan cuma bilang begini, lu tenang aja, kamu tenang aja. Jadi saya jawabnya dengan bahasa Hokkien juga Bapak Ibu. Wabi tenang ah, oh nggak bisa tenang. Lu tenang aja, itu ngomong lu tenang aja. Jadi saya pikir begini, saya ini sama ya, keturunan Tionghoa dengan Batak kita sama ya, anak sulung kita akan memegang adat di dalam keluarga. Jadi saya berpikir nggak mungkin saya keluar itu dalam keadaan sebagai seorang penganut agama kepercayaan ini, tiba-tiba saya jadi percaya Tuhan. Nah akhirnya saya nggak jadi beli nasi ahwa dan saya pulang dalam keadaan andilau. Anda kenal andilau? Antara dilema dan galau. Ya saya pulang, saya nggak tahu mau ngapain. Nah Tuhan hanya ngomong satu, lu tenang aja. Akhirnya saya pulang, nggak tahu apa itu rasanya. Ya, satu hari itu saya nggak tahu mau bagaimana.
Yang pasti saya tahu ada satu calling dalam hidup saya. Tiba-tiba malamnya calon menantu mama itu datang, mau makan malam. Mama sudah masak begitu enak, mau ditemani dengan calon menantunya. Siapa yang gak senang calon menantunya datang untuk makan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, sekarang kamu ngomong. Hah? Ngomong apa? Sekarang kamu ngomong. Terus saya bilang begini ke mama, Ma, wah jadi Kristen aja lah ya, sama seperti Koko ini. Saya tunjuk langsung calon menantunya, karena saya tahu calon menantunya itu Kristen. Nah tiba-tiba mama lihat mukanya marah, dia lihat calon menantunya, dia lihat saya. Karena mungkin malu, masih calon menantu, bukan menantunya, dia gak berani marah. Dia bilang cincai lo gitu, dia bilang suka hati kamu lah. Nah, suka kam lah ya lantaklah kau situ. Nah mama bilang begitu, saya langsung yes, satu saya pegang. Sekarang cari papa. Ya, saya cari papa saya badannya lebih besar dari saya, seperti Saul, satu kepala lebih tinggi dari saya. Dan papa lagi senang calon menantunya datang dengan muka berseri-seri keluar dari kamar. Tiba-tiba saya samperin, Pak, wah jadi Kristen aja ya, sama kayak Koko itu ya. Mukanya langsung seperti kepiting rebus Bapak Ibu, merah langsung dia bilang, kalau memang kalian suka hati kalian lah, nanti kami kalau udah mati bakar buang ke sungai aja. Udah, saya yes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat itu saya tidak mengerti. Beberapa tahun yang lalu saya baru mengerti kalau ada orang mengatakan seperti itu, artinya kalau kamu mau durhaka silakan. Tapi puji Tuhan waktu itu saya nggak ngerti, saya hanya yes. Nah saya ambil ya 2 kata oke dari papa mama dan saya mau jadi Kristen. Tiba-tiba adik perempuan saya datang kasihkan VCD kesaksian. Nah ini Take, kamu dengar. Saya terkejut, loh kamu kok ada VCD kesaksian? Hehehe. Sebenarnya tiap minggu saya ke gereja, dia bilang. Karena satu rumah takut dengan saya. Mereka diam-diam pergi bergereja. Akhirnya calon menantu mama, yaitu sekarang cihu saya, abang ipar saya, dia bilang begini, iya Min, sebenarnya kami tiap minggu bukan pergi sarapan, kami pergi gereja. Aduh, dan kalau kamu dengar VCD ini, kamu akan, kalau memang Tuhan panggil kamu akan dengar suara tuk-tuk-tuk. Ah masa? Iya benar. Akhirnya saya putar VCD-nya, saya bawa pulang, saya bawa naik ke atas kamar, saya putar dari jam 9 sampai jam 12. Ya, VCD kesaksian Kristen panjang, 3 jam Bapak Ibu. Ya, kalau Anda masih ingat ya. Saya putar, saya tunggu, gak ada duduk-duduknya. Saya tunggu, saya putar dari jam 12 sampai jam 3. Saya gak tidur, saya tunggu, gak ada duduk-duduk. Dan tiba-tiba pukul 4, tiba-tiba ada suara duduk. Saya mau ke gereja, saya mau ke gereja. Saya bangunkan istri, sayang, ini ada duduk. Istri saya lagi modom, lagi tidur Bapak Ibu. Dia langsung bangun, tidurlah. Marah ya, karena istri saya sedang hamil 3 bulan, saya ganggu Bapak Ibu. Nah singkat cerita besok paginya saya ngomong ke istri, sayang itu yang di kantor semua saya mau buang, saya mau bakar, itu semuanya hantu. Istri saya terkejut lihat saya, lulah hantu. Saya bilang, iya benar itu semuanya hantu. Lulah hantu, lu gak mau sembahyang masih ada, kami mau sembah. Gak boleh, itu semuanya hantu, lulah hantu. Akhirnya istri saya bilang satu kata, lu aja gak pernah ke gereja, ngapain lu mau jadi Kristen? Tiba-tiba saya teringat satu hal ya yang sudah saya lupakan. Saya bilang begini, saya pernah ke gereja. Dan tiba-tiba ada satu ingatan, di mana tahun 98 saya dalam keadaan sakau. Kalau Anda tahu sakau, dalam keadaan berat menggunakan obat-obatan. Tahun 98 saya jalan dari rumah masuk ke dalam satu gereja. Itu jaraknya ada 5 km. Saya jalan kaki masuk ke gereja yang di jalan Nusantara. Saya tidak tahu pendetanya ngomong apa, gerejanya mereka ngapain, saya lupa. Tapi yang pasti begitu keluar dari gereja, saya tidak pakai obat-obatan lagi Bapak Ibu. Saya tiba-tiba dipatahkan, diputuskan dan bersih dari obat-obatan. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Nah tiba-tiba saya mengingat hal itu. Bahkan sampai hari ini saya tidak ingat saya pulangnya naik apa. Naik becak kah, naik taksi kah, jalan lagi kah. Saya tidak ingat. Saya hanya ingat sampai sebatas saya keluar dari situ. Saya gak pakai obat lagi. Teman-teman saya banyak yang meninggal karena obat. Nah singkat cerita, akhirnya saya ngomong dengan istri saya bilang, saya pernah ke gereja, tapi saya gak berani katakan, iya waktu itu saya sakau, gak berani. Ya, akhirnya kami pergi ke kantor, dan akhirnya waktu pulang Bapak Ibu, nanti waktu Pak Bambang saya ambil aja, udah jam 8. Waktu saya pulang sampai ke rumah, Mama tiba-tiba bilang begini, Min, ya Bapak Ibu kalau Mama udah mulai bersuara, ada rasa takutnya ya.
Nah, tadi tante kamu datang. Ngapain? Tante bawa sekeranjang buah dan sekeranjang kue, sembayang opung, akong. Karena kemarin dia mimpi akong, dia mimpi opung. Opung bilang, di rumah ini nggak mau sembahyang dia lagi. Begitu dengar itu saya pikir, wah ini kayak film horor. Ya, istri saya, ya, yang tadi pagi bertengkar dengan saya, dia tiba-tiba lari ke kamar dan dia telepon ke abangnya yang di Jakarta yang notabene Kristen. Dia bilang begini ke abangnya, "Ko, si Elmin tiba-tiba mau jadi Kristen, tapi tantenya, adik papanya tiba-tiba datang sembahyang dan bilang kalau akong kasih mimpi kalau mereka nggak mau sembahyang dia lagi, karena di rumah ini yang paling rajin itu si Elmin." Tiba-tiba kokonya ngomong gini, "Kalau memang kamu mau pindah ke terang, yang gelap itu nggak kambuan, yang gelap itu nggak tega, nggak rela, dia akan tarik kamu kembali lagi." Dan istri saya hanya jawab begini, "Kalau memang Yesus itu terang, biarlah saya juga ikut Yesus." Haleluya. Akhirnya istri saya ikut Yesus bersama dengan saya. Sangat banyak kesaksian teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan datang dalam kehidupan saya. Waktu itu saya bukan orang baik, saya bukan orang yang berbuat baik. Waktu itu saya masih merokok, saya pernah kesaksian saya merokok gara-gara nenas. Saya masih orang yang jahat, jogal, jahat Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau, Tuhan datang. Saya mau katakan, perdamaian dengan Tuhan, itu inisiatif Tuhan buat kita semuanya. Amin. Boleh kita naikkan refnya saja. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sepanjang bulan September kita belajar tentang rekonsiliasi. Nanti di tanggal 29 sampai tanggal 6 itu adalah memasuki Sukkot, di mana kalau kita baca Alkitab Ulangan 16 ayat 16, 3 kali setahun Tuhan minta umatnya untuk menghadap di Yerusalem. Nah, salah satu hari yang Tuhan inginkan adalah di hari raya peniupan sangkakala, yaitu di Sukkot, hari raya Pondok Daun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk Sukkot, ternyata ada 2 hari raya penting umat Yahudi yang harus kita tahu. Ya, mungkin kita sudah tahu bersama ya, karakteristik dari gereja kita ada 3. Pemulihan Pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan. Gereja kita suka bernyanyi, gereja suka marende. Amin. Amin. Ya, yang kedua, gereja kita punya link dengan Yerusalem. Yang ketiga, gereja kita perhatikan orang-orang lemah. Nah, salah satu yang ingin saya bagikan adalah tentang Israel dengan kita, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, di tanggal Yahudi bulan 7, tanggal 1 itu baru kita lewati kemarin, itu ada Rosh Hashanah. Dan dalam beberapa hari ke depan, minggu depan tanggal 24 kita akan masuk yang namanya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Sebelum kita datang menghadap Tuhan, Tuhan mau kita semuanya hidup dalam pendamaian. Amin. Nah, di tahun ini puji Tuhan, saya akan berangkat bersama dengan Bapak Gembala Pembina dan kita doakan bersama ya. Yang tidak ikut dengan yang pergi itu jarahannya kita bagi rata. Amin. Ya, amin. Itu versinya Daud waktu di Jikla. Yang pergi berperang dengan yang tinggal jarahannya bagi sama. Nah, kali ini saya ada ikut, lain kali Bapak Ibu yang ikut. Amin. Nah, di dalam Mazmur 122 ayat 6, ini ayat yang kita pakai untuk memasuki rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama, yaitu berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang mencintaimu mendapat sentosa. Kata sejahtera di sini diambil dari kata shalom yang berarti damai, utuh, aman, sejahtera dan segala hal yang baik. Saya percaya kalau kita mengusahakan shalom, ada shalom juga buat kita.
Yerusalem di sini bisa berarti Yerusalem yang ada di tanah perjanjian. Ini Yerusalem juga bisa berarti adalah keluarga dekat kita. Keluarga kita, lingkungan kita, kota kita. Ini juga Yerusalem kita. Amin. Kalau kita mengusahakan, kita berdoa untuk Yerusalem, saya percaya ada shalom bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kitab Matius 5 ayat 23 sampai 24, Tuhan katakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu. Saya kutip, pergilah berdamai dahulu. Artinya apa? Yang Tuhan inginkan bukan persembahan kita. Amin. Yang Tuhan inginkan adalah kita semuanya. Yang Tuhan inginkan bukan dompet kita. Yang setuju katakan amin. Boleh colek kanan. Yang Tuhan inginkan bukan dompetmu, ya. Yang Tuhan inginkan bukan persembahan kita, tapi yang Tuhan inginkan adalah kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Aminnya hilang Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mengangkat satu tema berdamai dengan Tuhan adalah inisiatif Tuhan. Dalam kitab Roma 5 ayat 8 sampai 11 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan datang ke kehidupan saya ketika saya ini masih seorang pendosa, Bapak Ibu. Sama keadaannya pada saat kita kalau mendengar cerita Adam dan Hawa. Di sini pada saat Adam dikatakan tidak boleh kamu makan buah terlarang itu. Tapi Hawa memakan dan memberikan kepada Adam. Nah, singkat cerita di Kejadian 3 ayat 7 sampai 8, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saat manusia mulai berdosa, mereka tahu mereka telanjang, mereka mengalami satu hal. Mereka telanjang Bapak Ibu. Di sini mereka sudah berdosa. Tapi saya mau katakan, korban pendamaian yang pertama kali bukan dimiliki oleh manusia, bukan diupayakan oleh manusia. Karena di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Tuhan menggantikan daun yang dipakai, daun pohon ara yang dipakai manusia untuk menutupi ketelanjangannya. Tuhan gantikan dengan kulit binatang. Saya percaya pada saat Tuhan ambil kulit binatang itu ada korban. Amin. Amin. Korban bukan dari manusia. Korban pertama kali adalah persembahan yang Tuhan berikan untuk mendamaikan manusia dengan Dia sendiri. Seperti kita, ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kembali, Tuhan yang memberikan korban supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan kita yang mengusahakan pendamaian dengan Tuhan, tapi Tuhan yang mengusahakan pendamaian dengan kita. Ini yang membedakan agama-agama kita, agama-agama yang lain dengan Tuhan kita. Tuhan kita, Dia tidak mau persembahan kita. Bahkan Tuhan mau mempersembahkan korban untuk kita. Ini Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat Tuhan memberikan Tuhan Yesus kepada kita, Tuhan Yesus katakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tahun 5784 tahun Yahudi, yaitu P Dalet, ada satu gambar seperti pintu di angka Dalet ini. Tuhan, Dia menyatakan diri sebagai pintu buat setiap kita. Bagaimana kita bisa masuk dalam pendamaian? Kita harus masuk melalui Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayo kita masuk ke tempat kudus. Siapa yang percaya kita ini semuanya selamat kalau ikut Tuhan? Kalau ada yang kurang percaya, ayo
bangkitkan keberanian Anda untuk percaya. Kita akan selamat Bapak Ibu. Amin. Amin. Karena apa? Karena Tuhan membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tuhan mendamaikan dirinya dengan kita. Makanya itu kita bisa selamat. Amin. Next, di dalam Mazmur 37 ayat 37. Kalau Tuhan berdamai dengan kita karena inisiatif Tuhan, kita berdamai dengan sesama, itu adalah inisiatif kita sendiri. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Siapa yang mau ada masa depan? Kalau mau ada masa depan, kita harus suka damai. Amin. Bukan hanya tinggal di jalan damai. Amin. Tapi memang kita suka damai. Di sini dikatakan perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur. Kita harus memiliki satu yang namanya ketulusan hati, dan kita harus jujur. Kita harus jujur. Jujur untuk apa? Karena banyak sekali orang tidak mau jujur. Orang tidak mau jujur terhadap dirinya sendiri. Orang tidak mau terima keadaan. Banyak orang, dia katakan seperti Adam, gara-gara ini. Gara-gara ini. Ayo jujur. Di dalam kitab Amsal 23 ayat 15, kita harus mulai dengan berdamai dengan diri sendiri. Dikatakan, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita, jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Kita harus jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Rumput tetangga seringkali lebih hijau. Jujur. Jujur. Pak, kok nggak ada yang jujur? Oh, saya nggak bisa begini karena saya kurang berbakat. Dia lebih berbakat. Ayo jujur. Dia lebih berbakat atau dia lebih rajin? Amin. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo kita jujur. Kalau kita jujur, saya percaya, kita nggak akan iri dengan orang lain. Kita tidak akan iri, ya. Di sini Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku, ya. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Tuhan katakan, saya berikan kepadamu damai sejahtera. Banyak orang yang tidak bisa damai, tidak punya damai sejahtera karena mereka sulit berdamai. Sulit berdamai dengan diri sendiri dan sulit berdamai dengan sesamanya. Makanya hilang damai sejahteranya. Apa yang dunia berikan buat kita Bapak Ibu? Semua yang ada di dalam dunia. 1, keinginan daging. 2, keinginan mata. 3, keangkuhan hidup. 3 hal ini saja Bapak Ibu. Kita sering dikelabui oleh 3 hal ini saja. Dan hal inilah yang membuat kita tidak ada damai sejahtera. Mengapa saya mau lebih lagi? Mengapa saya mau lebih lagi? 3 hal ini saja. Apakah itu keinginan mata? Apakah itu keinginan daging? Apakah untuk supaya, let people see I'm more. Supaya orang lihat saya sudah lebih lagi. Keangkuhan hidup. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo kita jujur. Jujur terhadap diri sendiri. Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera. Itu kata Tuhan. Siapa yang sudah punya damai sejahtera? Ayo lambaikan tangan. Anda punya, tapi Anda tidak jujur. Anda sudah punya. Ayo boleh lambaikan tangan. Tuhan katakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Berarti setiap kita sudah punya damai sejahtera. Setuju katakan amin. Amin. Kita punya damai sejahtera, hanya kita tidak mau terima. Tidak mau terima keadaan, tidak mau terima diri kita sendiri. Saya beberapa bulan yang lalu saya ada bagikan anak saya sendiri. Dia katakan, ya mama, sering saya sakit hati sama mama.
anak saya sharing ke saya, dia katakan begini, karena mama sering banding-bandingkan saya dengan sepupu saya, dengan ini, dengan teman-teman saya tidak suka itu, anak saya katakan. Tapi sekarang saya mengerti bahwa satu hal, apapun itu, ya Tuhan sudah taruh di dalam saya, itu sudah cukup. Wow, begitu saya dengar dia katakan seperti itu, saya tahu anak saya sudah dewasa. Ada kata cukup, contentment, ada satu kata cukup. Pada saya dengar seperti itu, saya sudah, Tuhan, tugas saya sudah setengah jalan selesai. Pada saat dia bisa berkata cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo, sebelum saya khotbahi ke orang, saya khotbahin diri saya sendiri. Saya khotbahin dalam Roma 8 ayat 28. Saya katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan hanya kebaikan. Saya ngomong kepada diri saya sendiri, keadaan kita semuanya sama Bapak Ibu, ya. Kita selalu menghadapi banyak situasi-situasi. Tapi saya mau khotbahkan ke diri saya sendiri bahwa Allah turut bekerja hanya untuk mendatangkan kebaikan. Menyenangkan, tidak menyenangkan, itu ada kebaikan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Next saya katakan Bapak Ibu, di dalam kitab Amsal 12 ayat 20b, those who promote peace have joy. Orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Sini saya bisa katakan orang yang mengupayakan damai ada sukacita. Siapa yang mau ada sukacita? Ayo kita upayakan damai. Boleh tos kanan kiri. Ayo upayakan damai. Anda akan bersukacita. Begitu damai sejahtera itu dalam hati kita, kita akan bersukacita. Setuju katakan amin? Amin. Nah, sedikit kesaksian pada tahun 2004 ya. Saya 2003 September saya mulai melayani. Nah, tiba-tiba setelah saya melayani 3 bulan, saya masuk Januari 2004, tiba-tiba bisnis saya itu dikacau orang. Ada orang kaya yang membeli dengan begitu banyak barang yang saya jual dan menjual dengan begitu murahnya. Pada saat saya datang ke customer saya, Anda tahulah orang Medan ya. Begitu saya masuk ke tokonya, satu kata dulu keluar adalah bahasa kotor dulu. Lua Elmina, bahasa kotor dulu. Lua, ada binatangnya. Wow, peribahasanya banyak ya. Begitu saya masuk toko 1, toko 2, toko 3, waduh saya dimaki-maki Bapak Ibu. Saya dimarahin karena saya dianggap kamu ini distributor hau-hau. Orang lain bisa jual murah, kamu gak bisa jual murah, kamu punya mahal. Saya pulang dengan begitu dongkol ya. Saya pulang dengan begitu kesel. Saya mau hancurin harganya biar mereka tahu saya ini distributor tunggal. Biar mereka tahu saya ini siapa. Begitu saya pulang, saya cerita ke istri, sayang, mereka ngomong begini ke saya anak Tuhan, masa saya digitukan? Istri saya hanya diam. Yuh, kok gak dibalas, gak dijawab. Biasanya langsung jawab, nah, ini gak jawab. Jadi waktu istri gak jawab, saya tahu, saya harus berdoa, amin. Pada saat kita berbicara dengan istri sudah tidak menjawab, itu saatnya kita berdoa. Yang bapak-bapak boleh katakan amin. Ya. Saya berdoa dan Tuhan ngomong begini dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Elmin, kalau kamu perang harga, kamu cinta perang, kamu bukan suka damai, kamu bukan anak saya. Saya dapat ayat ini. Saya kadang, Tuhan, saya kan anak kamu. Mengapa kok orang itu jual murah gitu, kok saya diam aja? Kalau kamu perang harga, kamu enggak suka damai, kamu bukan anak saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, begitu saya dengar itu, ininya masih panas, tapi kepala saya mulai mau taat. Saya taat. Yang biasanya saya jual bulk, saya jual per karton kepada customer saya, akhirnya saya bongkar dan saya jual. Ya, saya jual ke toko-toko yang lebih kecil. Saya jual toko-toko yang lebih kecil, saya tidak masuk ke toko yang besar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai bulan 6. Sampai bulan 6 saya datang ke toko besar. Sama juga, dimarahin. Kali ini saya mau perang harganya. Tuhan, kali ini udah cukup. Saya udah kasih pipi kiri, saya udah kasih pipi kanan. Kali ini udah cukup. Saya mau hancurin harga, saya mau minta dari Jakarta, turunin harga saya mau libas semuanya. Ayat ini keluar lagi. Kalau kamu perang harga, kamu enggak suka damai, kamu bukan anak saya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini masih panas, tapi ini harus taat. Anda boleh ikut, ini boleh panas, ya, ini boleh panas, ini harus dingin. Saya dinginkan kepala dan saya kembali ke toko-toko kecil. Dan puji Tuhan, Tuhan jaga omset tidak turun. Tuhan jaga. Dreng, akhirnya Desember, 26 Desember 2004. Saya sedang dengan istri melayani di Medan Plaza lantai 6. Tiba-tiba digoyang gempa. Tugas kami waktu itu adalah jaga pintu. Kami tidak bisa lari, karena kalau kami lari orang akan panik. Kami hanya bisa pelan-pelan ya Bapak, pelan-pelan ya Ibu, biar mereka jalan. Karena kami tidak lari, kami katakan tenang, tenang. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Dalam hati kami katakan gini, Tuhan, kuserahkan nyawaku dalam tangan-Mu. Ya, udah gak tahu lagi kita mau ngomong apa. Sudah goyang begini, kami hanya bisa berdiri, saya dan istri. Dan kami hanya bergandengan tangan, kami nangis. Karena anak kami masih berusia beberapa bulan tinggal di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat kami pulang, kami lihat di TV. Dan kami menangis melihat tsunami yang terjadi di Aceh. Dan setelah satu minggu, tiba-tiba ada berita yang mengatakan semua barang-barang saya yang dijual mereka itu habis disapu tsunami di Aceh. Saya diluputkan Tuhan, makanya saya nggak boleh perang harga. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Inilah Tuhan yang kita sembah. Dia jaga saya supaya saya tidak mengalami kerugian yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat-saat sekarang ini saya juga kembali mengalami hal yang sama. Kembali ada yang menghancurkan harga, kembali ada yang jual barang palsu, kembali lagi. Dan Tuhan katakan, kalau kamu perang, kamu bukan anak saya. Saya nggak tahu, setahun kemudian tsunami apa yang akan terjadi. Kita berdoa, Tuhan meluputkan kita semuanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki 5784. Di sini saya ambil ada tanggal-tanggalnya, yaitu Yom Teruah yang baru kita lalui, itu adalah Rosh Hashanah, Jumat tanggal 15 September, dan minggu depan di hari Minggu kita akan berpuasa bersama, ya, mulai dari pukul 6 dini hari, pukul 6 sore sampai ke besoknya tanggal 25 sore kita akan berpuasa bersama. Kita akan memasuki yang disebut dengan Yom Kippur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Matius 7 katakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan akhiri di sini. Sebelum kami berangkat ke Israel untuk Sukkot, kita akan masuk dalam pendamaian. Kita akan masuk untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Satu kesaksian singkat. Sebelum saya datang ke gereja, pertama kali saya datang ke gereja adalah Danau Toba. Pada saat itu, yang pertama saya cari itu adalah toiletnya. Saya sering kesaksian karena saya masih merokok. Nah, begitu selesai merokok, saya ikut ibadah sama seperti Anda semuanya. Pendetanya berkata begini, ada satu kejadian, ada satu cerita, karena itu saat Christmas, saat Natal. Pendetanya cerita, satu cerita di mana seorang anak yang mengalami CP, cerebral palsy, kepalanya sering seperti ini. Dia mau memasangkan bintang di atas pohon Natal. Papanya katakan jangan, nanti papa yang pasang. Tapi si anak, dia mau dia yang pasang bintang itu. Akhirnya dia menarik kursi dan memasang bintang itu. Dan akhirnya benar, pada saat dia pasang, kepalanya bergoyang dan bintang itu jatuh dan pecah. Begitu pecah, papanya marah dan si anak menangis. Tidak tega melihat anaknya nangis, papanya katakan ayo kita ke seberang, kita beli lagi. Dan pada saat mereka seberang, di toko itu mereka akan beli bintang yang baru. Tiba-tiba ada pengunjung yang datang, melihat kepada si anak dan mengolok-olok si anak, meniru-niru gayanya dan mengolok-olok. Papa tidak tahan melihatnya dan papa mengambil satu kayu dan balok kayu itu dipukulkan kepada pengunjung itu. Dan naasnya pengunjung itu mati. Singkat cerita, papa harus masuk penjara dan itu adalah malam Natal yang sangat kelabu bagi keluarga mereka. Hari berganti hari, bulan dan tahun, si anak tidak mau jumpa dengan papanya.
Sampai satu hari papa menulis surat. Papa menulis surat dan titipkan ke mama dan berikan kepada si anak. Si anak sudah mulai besar. Pada saat anak membaca, si anaknya katakan, "Ma, ayo kita jenguk papa di penjara." Mamanya terkejut. Isinya apa? Surat ini isinya apa? Dan pada saat mamanya baca, mamanya hanya menangis. Karena isinya, papanya menulis, "My son, anakku, it was never your fault. Sebenarnya itu bukan kesalahan kamu. It was my fault. Ini adalah kesalahan saya. That I could not take you as who you are. Saya gak bisa terima kamu apa adanya. Tapi saya di dalam penjara, saya datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mau terima saya apa adanya. Meskipun saya adalah seorang pembunuh." Nah, singkat cerita, pada saat mama baca, mama dan anak pergi ke penjara menjenguk si papa. Dan mereka mengalami rekonsiliasi. Pada saat pendeta ini bercerita seperti itu, pendeta tanya kepada kami, saya seperti Anda, saya duduk sebagai jemaat. Dia tanya begini, maukah Anda mengampuni, menerima orang-orang yang ada di keluarga Anda apa adanya, sebagaimana Tuhan mau menerima Anda? Begitu saya dengar, saya teringat mama saya teringat adik saya. Saya nangis senangis-nangisnya pada saat itu. Karena saya pernah sakit hati dengan mama. Mama pernah waktu saya SMP, dia tidak sengaja, dia mengambil kayu, memukul saya dan kena di mata saya. Bukan hanya di mata saya ada bekas, hati saya juga ada bekas. Dan waktu saya datang ke gereja, sakit hati saya itu Tuhan sembuhkan. Pada saat pendeta ini tanya, maukah kamu menerima mereka apa adanya? Saya lihat istri saya, dia juga sedang menangis. Karena ada orang-orang yang tidak bisa dia ampuni, yang tidak bisa dia kasihi. Kami hanya menangis Bapak Ibu. Nah sejak itu, kasih Tuhan itu kami minta senantiasa membaharui kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah memasuki hari raya pendamaian, kita jangan simpan lagi dendam. Biarlah kasih Tuhan membaharui kita. Amin. Saya undang kita boleh bangkit berdiri.